Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang sedang kita bahas adalah siapakah Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna, supaya menjadi mitra kita yang sempurna. Sejauh ini, kita sudah membahas tentang yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Menurut firman Tuhan, itu sangat jelas bahwa Yesus Kristus bukan seorang nabi, guru agama, orang baik, atau manusia biasa saja. Yesus Kristus adalah Allah. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat yang sempurna. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sempurna karena Dia adalah khusus. Maksudnya, Dia dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan, 100% manusia dan 100% Allah. Dia tidak berdosa. Maksudnya, Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi tidak berdosa seperti manusia. Dia adalah solusinya. Maksudnya, Dia adalah solusi yang lengkap dan kekal untuk persoalan dosa dan hukuman dosa. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna. Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan dan Dia sudah menyelesaikannya untuk selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang keempat. Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna. Keselamatan sudah selesai. Keselamatan adalah untuk selama-lamanya. Dan keselamatan adalah cuma-cuma. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang sempurna dan telah mengalahkan dosa, maut, dan neraka untuk selama-lamanya, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna, yaitu hubungan pribadi dengan Allah dan hidup yang kekal di surga. Pemberian yang sempurna ini
diberikan oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Oh, sesungguhnya keselamatan tidak berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Yesus Kristus, melainkan pada apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Nah, pemberian yang sempurna ini tidak hanya diberikan oleh kasih karunia, tetapi diterima oleh iman. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, bagaimana saudara bisa menerima pemberian yang sempurna ini? Yang pertama, saudara harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Tidak ada gunanya jika saudara hanya sekadar mendengar tentang atau mengetahui tentang Yesus Kristus, tetapi tidak menerimanya sebagai juru selamat saudara. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, "Barang siapa memiliki anak." Nah, bukan barang siapa mendengar tentang anak atau barang siapa mengetahui tentang anak, tetapi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Untuk dapat memiliki anak, saudara harus membuat keputusan untuk menerimanya dengan iman. Oh, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi keputusan iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara secara pribadi. Keselamatan itu tidak otomatis dan tidak diwarisi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus Kristus atas nama saudara. Oleh karena itu, saudara harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara secara pribadi, supaya untuk diselamatkan dari dosa-dosa. Nah, kita mungkin pergi ke gereja sebagai satu jemaat, tetapi pada suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan Allah secara pribadi. Dan Dia akan menghakimi kita secara pribadi. Pada hari itu, banyak orang akan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Karena waktu mereka masih hidup di dunia ini, mereka tidak pernah membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Yang ketiga, saudara harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara secara pribadi pada suatu titik waktu tertentu dalam hidup saudara. Tidak ada yang lahir dengan Yesus Kristus di dalam hatinya.
kita semua lahir sebagai orang berdosa yang mati secara rohani dan yang terpisah dari Allah. Sebelum seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia bisa saja pergi ke gereja, tetapi dia bukan anak Allah. Namun, pada saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia menjadi anak Allah mulai saat itu dan seterusnya. Keselamatan itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada suatu titik waktu tertentu, bukan suatu proses yang terjadi seiring waktu. Memang, penemuan apa artinya keselamatan itu bisa saja membutuhkan proses. Tetapi, keselamatan itu adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi pada suatu titik waktu tertentu dalam hidupnya. Seperti yang dijelaskan Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 18. Ini berarti bahwa pada sekarang juga seseorang tidak akan dihukum atau telah berada di bawah hukuman. Saudara sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan. Oh, tidak ada posisi di antaranya. Dan hanya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, siapakah Yesus Kristus? Sejauh ini kita sudah membahas 4 hal tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna. Siapakah Yesus Kristus? Yang kelima dan yang terakhir. Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna, supaya menjadi mitra kita yang sempurna. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 19 bagian B dan ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita, supaya memberikan hidupnya kepada kita, supaya menjalani hidupnya melalui kita. Oh, jika saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saudara, Roh Kudus hidup di dalam saudara,
supaya untuk menjadi mitra saudara yang sempurna di dalam hidup. Roh Kudus akan membentuk saudara menjadi semua yang Dia ingin saudara jadi, memampukan saudara melakukan semua yang Dia ingin saudara lakukan, dan memimpin saudara pergi kemana Dia ingin saudara pergi. Jika saudara sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara, semoga saudara bermitra dengan Roh Kudus setiap saat, dengan berhubungan dengannya sebagai pribadi Allah, menyerahkan kepadanya sebagai mitra senior saudara, dan bergantung padanya sebagai kuasa ilahi saudara bagi kemuliaannya, kebaikan saudara, pertumbuhan saudara, dan penyebaran Injil. Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna, supaya menjadi mitra kita yang sempurna. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program Renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu, jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.